Assalamualaikum, welcome back to my channel Titi Maharani. Hari ini kita akan belajar kelas 3 ya. Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran pertama ya. Tapi sebelum kita mulai, aku minta tolong untuk teman-teman dukung dan apresiasikan karya ini dengan cara klik tombol subscribe, tombol share, dan tombol like. Terima kasih. Baiklah, kita mulai ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Tapi kita harus tahu dulu makhluk hidup itu apa aja nih. Jadi makhluk hidup di sekitar kita itu ada banyak ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya makhluk hidup di sekitar kita. Salah satu makhluk hidup di sekitar kita yang paling dekat itu adalah cicak. Tentu banyak kita temui ya, terkadang di rumah, di sekolah, atau di gedung-gedung lainnya kita suka menemui yang namanya cicak. Kita nyanyi dulu ya, untuk pembukaan kita nyanyi dulu Cicak di Dinding. Nah, dari lagu Cicak di Dinding tadi, kita dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Dari lirik yang ini ya, diam-diam merayap. Nah, berdasarkan syair lagu itu, kita dapat melihat bahwa cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Dan kemudian ada lagi lirik yang kedua menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, syair ini menunjukkan bahwa cicak memerlukan makan. Makanan cicak itu kan nyamuk. Jadi dari lagu ini terdapat dua ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua memerlukan makan. Baiklah, di sini kita kembali lagi ke lirik lagu Cicak di Dinding. Nah, di bawah lirik-lirik itu ada tanda ya. Tanda simbol bunyi panjang. Contohnya itu ada pada ding, yap, mu, hap, dan kap. Simbol ini menunjukkan bahwa nadanya itu panjang ya. Jadi kita menyanyinya cicak-cicak di dinding. Dingnya itu panjang. Begitu juga yapnya. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kemudian tanda kedua itu ada simbol bunyi pendek. Jadi tanda yang ini contohnya seperti di ci, tang, dan yang lain-lainnya itu ada banyak. Itu nyanyinya dengan nada yang pendek. Saya contohkan lagi ya. Cicak-cicak di dinding. Jadi di bagian syair
cicak-cicak Didin itu cepat ya, pendek, bunyinya pendek. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, kita lanjut setelah kita belajar lirik lagu, simbol bunyi panjang dan pendek. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada ikan ya. Ikan juga makhluk hidup. Terkadang ada teman-teman yang memelihara ikan di rumah. Jadi, teman-teman tahu kan, ikan itu harus diberi makan. Ciri-cirinya sama ya kayak cicak tadi. Ikan juga bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang di air. Dan dia juga makan ya. Selain makan dan bergerak, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak, yaitu keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Jadi pada pembelajaran ini kita sudah menemukan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi bergerak, kedua memerlukan makan, ketiga berkembang biak. Nah, tadi kan seperti yang kita tahu, ikan mas tadi bertelur, sekali bertelur itu kan ya banyak ya, bisa menghasilkan lebih dari 1000 telur. Nah, ini kita juga belajar tentang bilangan ribuan ya, tapi kita belajar untuk membaca dan menulis bilangan. Yang pertama, bagian A itu ada bilangan 1000 itu dibacanya 1000. Kemudian yang B 200 itu dibaca 2000. Yang C dibaca 3000. Yang D dibaca 4100. Yang E dibaca 4250. Kemudian yang F dibaca 5550, yang G dibaca 6050, H 7150, dan yang terakhir dibaca 10.000. Nah, setelah kita belajar membaca dan menulis bilangan, kita lanjut belajar mengurutkan bilangan. Di sini ada bagian yang rumpang ya. Untuk yang nomor 1 kita urutkan dari bilangan 1000, 2000, 3000, titik-titik, dan 5000. Titik-titik itu kita isi bilangan yang tepat. Kira-kira apa ya teman-teman bilangan yang tepat di antara bilangan 3000 dan 5000? Benar sekali. Jadi di antara bilangan 3000 dan 5000 itu ada bilangan 4000. Kemudian yang kedua itu ada 2 yang rumpang. Jadi urutannya itu 1500, 2500, titik-titik, 4500, dan titik-titik. Yang titik-titik pertama di antara bilangan 2500 dan 4500 itu ada bilangan 3500. Kemudian setelah bilangan 4500 itu ada bilangan 5500. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Yang ini sedikit berbeda ya. 2000, 4000, titik-titik, titik-titik, dan 10.000. Jadi ini bilangan yang ditambah per 2000 ya. 2000 ditambah 2000 itu 4000. Kemudian 4000 kita tambahkan dengan 2000 jadi 6000. Lanjut 6000 ditambah 2000 8000. Makanya dia akhirnya 10.000. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita mengurutkan bilangan ini. Ini bilangan ini acak ya. Yang pertama itu 5250, 3250, 1250,
2250, 4250. Ini kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, yang terkecil itu yang nomor 1 ada bilangan 1250. Kemudian yang kedua urutannya 2250, yang ketiga 3250, keempat 4250, dan yang paling banyak itu 5250. Kita lanjut nomor 2 ya, sama ya. Ini bilangannya diacak, kita urut dari yang terkecil itu ada 1300, kemudian 2300, lanjut 3300, kemudian 4300, dan yang terakhir ada 5300. Lanjut nomor 3 teman-teman. Ini diacak juga ya. Tapi yang pertama urutannya itu ada 1100, kemudian 2250, kemudian yang ketiga ada 3050, yang keempat 4200, yang terakhir 5400. Oke, teman-teman, sejauh ini kita belajar sudah banyak ya. Kita lanjut lagi, semangat. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan nama dalam bilangan ini. Contohnya 100 dibaca bukan 100 ya, maaf. Itu ada 1100 dibaca 1100. Kita diminta untuk menulis bilangan. Nah, yang A ini ada angka 2.250, itu dibacanya 2250. Kemudian yang B itu bilangan itu dibaca 3300. Kemudian yang C ada 4700. Yang D bilangan ini dibaca 5650. Nah, yang E sampai H ini kita diminta untuk menulis angkanya ya, menulis bilangannya. Kebalikan dari yang A dan sampai D. Jadi yang E itu dibaca 9000. Jadi kita tulis bilangannya 9000, dibaca 9000. Kemudian yang F itu ada 1700, maka bilangannya kita tulis 1700, dibaca 1700. Kemudian yang G dibaca 2550, maka bilangannya kita tulis 2550, dibaca 2550. Dan yang terakhir ada H, itu dibaca 10.000. 10.000 ini nolnya ada 4, jadi 10000. Selesai. Nah, kita selesai belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya teman-teman. Jadikanlah video ini referensi kalian untuk belajar, gunakan dengan bijak ya teman-teman. Semoga membantu dan bisa mendalami pemahaman teman-teman sekalian. Baiklah, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.